Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-109 hingga 114 dari surah Al-Mu'minun, yaitu masih lagi menerangkan tentang dua kelompok yang berada di hadapan kebenaran. Dahulu di hadapan kebenaran Al-Quran yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok tersebut adalah kelompok orang-orang yang beriman yang menerima kebenaran dan kelompok orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menolak kebenaran, yang menolak Al-Quran. Orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam syurga dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menolak kebenaran itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya ketika di dunia penghuni neraka yang dimasukkan ke dalam neraka itu, ketika di dunia mereka mengolok-olok atau mengejek orang-orang beriman. Mereka juga mentertawakan orang-orang beriman ketika dahulu di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwasanya perbuatan mereka yang tercela ketika di dunia dahulu, yaitu mengolok-olok dan mentertawakan orang-orang beriman, itulah yang menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang diejek, yang diolok, yaitu orang-orang beriman, orang-orang yang mereka tertawakan dahulu ketika di dunia, yaitu orang-orang beriman, tempat mereka adalah di dalam surga. Orang-orang beriman ketika di dunia sabar menghadapi ejekan, olok-olokan, kemudian perbuatan orang-orang kafir yang merendahkan mereka. Karena kesabaran mereka itulah maka Allah memberikan balasan berupa syurga. Nah, ini pelajaran bagi kita pada hari ini, bahwasanya apabila kita menghadapi perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, apabila kita menjalani keadaan yang tidak menyenangkan itu, maka ingatlah hari akhirat, bahwasanya apabila kita sabar sekarang, maka nanti di hari akhirat tempat kediaman kita adalah
surga. Dan orang yang mengejek kita itu, orang yang mengolok-olok kita itu, yang mentertawakan kita itu, tempat mereka adalah di neraka. Di neraka mereka menyesal. Barulah mereka sadar bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan dahulu di dunia berakibat buruk, dan akibat buruk itu adalah berupa siksaan yang lama, karena mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan dahulu ketika dunia. Karena mereka melakukan perbuatan dahulu ketika dunia, mengejek, mengolok orang-orang beriman, tidaklah begitu lama. Berapa lamalah hidup di dunia? Sementara balasan yang mereka terima di neraka adalah selama-lamanya. Barulah mereka tersadar bahwasanya yang mereka lakukan dahulu ketika dunia adalah merugikan dan mencelakakan diri mereka sendiri, kemudian membuat mereka akan menyesal dengan penyesalan yang besar, penyesalan yang tidak ada penghujungnya selama-lamanya. Nah, ayat-ayat seperti ini sebenarnya adalah ayat-ayat yang menjadi sebenarnya peringatan dan ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Dan dalam waktu yang sama, ayat-ayat seperti ini adalah menjadi hiburan dan untuk menguatkan kita di dalam menghadapi ujian. Jadi apabila kita dikeji, diejek, diolok sekarang ini disebabkan karena kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, maka bersabarlah. Karena buah dari kesabaran kita di dunia ini adalah surga, yaitu tempat yang menyenangkan, penuh dengan kenikmatan yang kekal dan abadi. Jadi untuk menghibur diri, jangan ikuti kehendak hawa nafsu kita yang sekarang ini di dunia. Tetapi munculkanlah keimanan dalam hati, keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan, bahwasanya apa yang kita buat di dunia ini adalah sebagai bekal untuk kita mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian akan menerjemahkannya kata per kata dengan tujuan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu sesungguhnya kana adalah fariqun satu kelompok min ibadi dari hamba-hambaku yaqulun mereka itu berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, amanna kami beriman, faghfir lana maka ampunilah kami, warhamna dan kasihanilah kami, wa anta khairur rahimin dan engkau ya Allah sebaik-baik yang mengasihi. Ayat ini menerangkan tentang kelompok orang-orang beriman. Sesungguhnya ada satu kelompok dari hamba-hambaku yang berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan kasihanilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang mengasihi. Ayat berikutnya.
Fattakhadhtumuhum, lalu kamu menjadikan mereka. Lalu kamu di sini penghuni neraka, karena perkataan ini perkataan Allah kepada penghuni neraka yang berada dalam neraka, karena ini sambungan ayat yang sebelumnya. Lalu kamu menjadikan mereka adalah mereka hamba-hambaku yang berdoa dalam ayat sebelum ini. Maka kamu menjadikan mereka sikhriyan, bahan ejekan, diejek orang-orang yang berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan memohon belas kasihan Allah, yaitu memohon ampunan, memohon rahmat. Mereka ejek mereka itu, hatta sehingga ansaukum, melupakan kamu. Nah, perbuatan kamu mengejek mereka itu melupakan kamu dari zikri, mengingatku. Wa kuntum, dan adalah kamu senantiasa minhum, terhadap mereka, terhadap orang-orang beriman, tadhakun, tertawa. Maknanya mentertawakan orang-orang beriman. Nah, ini dosa penghuni neraka itu. Kamu menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga perbuatanmu dalam mengejek itu, perbuatanmu mengejek itu telah melupakanmu dari mengingatku, dan adalah kamu senantiasa mentertawakan mereka. Ini sesungguhnya aku jazaituhum, memberikan balasan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, al-yauma, pada hari ini, bima sabaru, disebabkan karena dahulu mereka sabar diejek, sabar ditertawakan. Annahum, sesungguhnya mereka, humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang melawan kehendak hawa nafsu, yaitu tidak membalas ejekan dengan ejekan. Tapi mereka sabar. Biar aja lah. Berapa lama mengejek? Paling lama sampai mati. Kalau dah mati habis dah. Kemudian selepas itu menyesal. Selepas kematian menyesal. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan karena mereka sabar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Ayat berikutnya. Qala, Allah berfirman, kam, berapa, labistum, berapa lama kamu berdiam, fil ardi, di muka bumi, adada sinin, tahun, namanya berapa tahun kamu berada di muka bumi, berapa tahun kamu berada di muka bumi. Allah bertanya kepada siapa nih? Kepada penghuni neraka. Ini nanti di dalam neraka. Pertanyaan ini disebut sekarang ini, dan nanti akan berlaku di hari akhirat. Allah bertanya kepada penghuni neraka di dalam neraka, berapa lama kamu, berapa tahun lamanya kamu berada di muka bumi? Maknanya kamu hidup di muka bumi berapa tahun? Qalu, mereka menjawab, labisna, kami berdiam, yauman, satu hari, au ba'da yaum, atau setengah hari. Maksudnya berdiam di bumi satu hari atau setengah hari. Fas'alil adin, maka tanyalah orang-orang yang menghitung. Kami tak bisa jawab, maka tanyalah yang menghitung. Artinya mereka tidak punya ilmu tentang berapa lama mereka di muka bumi. Kalau sekarang ditanya, tahu tak berapa lama di muka bumi? Sudah berapa lama sekarang di muka bumi ini? Pasti kita bisa jawab ya. Kita akan mengatakan yang umur 60 tahun, 60 tahun. Yang umur 70 tahun, berapa lama ibu di muka bumi? 70 tahun. Mengapa dia bisa jawab 70 tahun? Karena dia tahu hitungan. Tapi nanti kalau dalam neraka, ketika ditanya berapa tahun di muka bumi, dia tak bisa jawab. Dia jawab juga, tapi jawabannya itu jawaban yang menerangkan keraguan. 1 hari atau setengah hari. Kalau ada kata atau, berarti itu ragu dia, tak bisa dia memastikan. Ini apa makna di sebalik ini? Nanti kita bahas dalam tafsir. Qala, Allah berfirman, in labistum, tidaklah kamu itu berdiam di muka bumi, illa, kecuali qalila, sedikit.
Lau annakum, lau sesungguhnya, kalaulah, annakum sesungguhnya kamu, kuntum adalah kamu, ta'lamun mengetahui. Katakanlah, Allah berkata, tidaklah kamu berdiam di muka bumi kecuali sedikit, pendek sekali. Kalaulah sesungguhnya mereka itu mengetahui, tapi sayangnya mereka tak mengetahui lagi. Apa sebab tak mengetahui lagi? Nanti kita bahas dalam tafsir. Hilang pengetahuan mereka. Ketika ditanya di dunia berapa lama, bisa jawab. Tapi ketika nanti di dalam neraka, tak bisa lagi jawab. Apa sebab? Nanti kita bahas dalam tafsir. Jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang sambungan ayat sebelumnya, yaitu tentang salah satu dari kumpulan manusia, kelompok manusia di hadapan kebenaran, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, yang mana di hari akhirat kelak mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka itu diantaranya adalah karena mereka dahulu ketika di dunia mengejek, mengolok-olok, mentertawakan orang-orang beriman, padahal orang-orang beriman tidaklah mengejek mereka, tidak pula mengolok-olok mereka. Orang-orang beriman tidaklah yang mereka katakan dari mulut mereka, kecuali mereka menyatakan mereka sebagai orang-orang beriman, amanna, kemudian mereka berdoa kepada Allah meminta ampunan, kemudian mereka meminta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman tak ada mengganggu mereka. Mereka yang mengganggu orang-orang beriman dengan ejekan dan tertawaan. Maka nanti di hari akhirat mereka yang mengejek diberi siksaan di neraka, dan yang diejek karena sabar maka diberi balasan berupa kenikmatan di dalam surga. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, dan hidup di akhirat adalah sebagai menerima pembalasan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita akan semakin lebih dekat atau faham lagi kandungan ayat. Yang ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan yang sedang kita jalani pada hari ini. Karena boleh jadi pada hari ini ada di antara kita yang menyampaikan kebenaran itu diejek, diolok, dikeji, dihina. Umpamanya ketika ada memposting sesuatu, umpamanya yang isinya adalah dakwah kepada kebenaran, tetapi diejek. Ya, bermacam-macam bentuk ejekan pada hari ini. Tak perlulah kita sampaikan satu persatu bentuknya, tapi semua kita tahu bermacam-macam bentuk ejekan. Bahkan sudah lama Rasulullah itu wafat. Sudah berapa lama Rasulullah meninggal dunia? Sampai hari ini masih ada lagi yang mengejek Rasul melalui gambar apa namanya itu? Karikatur. Gambar karikatur. Dan yang mengejek, yang menghina itu bukan satu dua orang, bahkan disebarluaskan di media sosial dan banyak pula pendukungnya. Nah, ini adalah perbuatan yang tercela yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an pada masa dahulu, dan rupanya berpanjangan sampai ke hari ini. Kalau Rasulullah saja diejek, dihina, sementara Rasulullah adalah manusia yang terpuji, mulia, tidak ada menyakiti orang lain, apatah lagi kita, maka pastilah ejekan dan olokan itu ada kita terima dalam dakwah yang kita sampaikan ini. Hanya saja tinggal lagi, apabila Rasulullah dahulu bersabar, maka akan bersabar pulakah kita pada hari ini? InsyaAllah dengan mengaji ini, maka akan menguatkan iman kita dan menguatkan kesungguhan kita supaya tetap sabar. Innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya adalah satu kelompok dari hambaku. Ayat ini adalah ayat pemberitahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika di dunia ada kumpulan hamba-hamba Allah yang mereka itu
Yaqulun, mereka itu berdoa. Nah, di sini fi'il mudhari'. Penggunaan fi'il mudhari' di sini menjelaskan bahwasanya mereka berdoa bukan sekali dua kali, tapi mereka terus senantiasa berdoa. Sama seperti kita berdoa, setiap hari kita berdoa. Bahkan ada saja peluang berdoa, kita berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa supaya kita diampuni, supaya kita diberi rahmat, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Setiap kali salat, selepas salat kita baca doa ini berulang kali. Begitu pula lah yang Allah beritahukan dalam ayat ini, ada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah, Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman. Beriman maknanya menetapkan di dalam hati keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Siapa dulu yang menyatakan keimanannya ketika pada masa Rasulullah? Orang-orang beriman yang masuk Islam, yang mereka itu bukan dari kalangan bangsawan, tapi mereka itu dari kalangan hamba sahaya. Mereka ini orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, tapi mereka menyatakan keimanan mereka. Seperti siapa contohnya? Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Mereka ini menyatakan keimanan. Nah, mereka yang miskin, yang hamba sahaya, yang lemah ini, ketika menyatakan keimanan, diejek, diolok, dihina, ditertawakan oleh orang-orang kafir yang mereka itu adalah dari kalangan kaum bangsawan. Nah, ini orang miskin ini menyatakan diri beriman. Ini dia tak punya apa-apa menyatakan diri beriman. Ini pengikut-pengikut Muhammad. Ini orang-orang miskin saja semuanya ini. Nah, ejekan, olokan, mentertawakan. Apabila lalu Bilal bin Rabah umpamanya, nah, lalu sahabat Nabi yang baru masuk Islam dan mereka ini dari kalangan hamba sahaya, maka mereka mentertawakan. Kita bisa faham ya bagaimana orang yang mentertawakan itu, apabila mentertawakan orang yang umpamanya berjalan di hadapannya, maka tujuannya adalah untuk menghinakan, menjatuhkan marwah. Kalau kita ditertawakan, kira-kira bagaimana suasana hati kita, perasaan kita bagaimana? Oh, panas ya, sakit ya. Kalau mau melawan, kalau bisa melawan, kita akan melawan. Tetapi kalau kita lemah, tak berdaya kita melawan ya. Bahkan sampai ada yang disiksa dari kalangan para sahabat itu. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Ini doa orang-orang beriman. Warhamna, dan rahmatilah kami, kasihanilah kami ya Allah. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang mengasihani, yang sebaik-baik memberikan rahmat kepada kami. Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwasanya ada satu kumpulan dari hamba-hambanya yang tetap terus beriman kepadanya, kemudian tetap terus bergantung harap kepadanya, yaitu bagaimana senantiasa hati mereka, jiwa mereka dalam keadaan bersih. Apabila ada dosa, Allah ampuni, kemudian Allah berikan bekal berupa rahmat, dan mereka berharap dengan pengampunan dosa dan dengan rahmat itu nanti mereka dimasukkan ke dalam surga. Ada dua disebut di sini ya, ada ampunan, ada rahmat. Ampunan itu kaitannya dengan penghapusan dosa. Kemudian rahmat, itu kaitannya dengan bekal untuk masuk ke dalam surga, yaitu mendapatkan balasan kebaikan, rahmat dari sisi Allah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat. Jangan fahami solat kita yang masukkan kita ke surga. Tidak, memang kita diperintahkan solat, tetapi bukan amal-amal kita itu yang menjadi sebab kita masuk surga. Tidak. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah.
Kemudian ada sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasul? Bukan amal ibadahmu yang memasukkanmu ke dalam surga ya Rasul? Tidak, bukan amalku yang memasukkan aku ke dalam surga adalah illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Yang memasukkan aku ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Maknanya belas kasihan Allah. Jadi yang menjadi penentu seseorang masuk surga adalah Allah, bukan manusia itu sendiri. Karena kalau amal kita yang memasukkan kita surga, berarti kita yang menentukan kita masuk surga. Saya sudah beramal ya Allah, ini amal saya dahulu ketika dunia, maka masukkan saya ke dalam surga karena saya sudah beramal. Bukan seperti itu. Wahai hamba-hambaku, meskipun banyak sebanyak apapun amalmu, bukan amalmu yang memasukkan kamu ke surga, tetapi ampunan dan kasih sayang dariku yang memasukkanmu ke dalam surga. Berarti yang menjadi penentu seseorang masuk ke dalam surga adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala agung di dunia dan juga agung di akhirat. Mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Penentu di dunia dan juga penentu di akhirat. Fattakhadhtumuhum sikhriya. Setelah Allah menerangkan tentang kumpulan hamba-hambanya yang senantiasa menyatakan keimanannya, kemudian memohon ampunan dan kasih sayang dari sisinya. Setelah Allah menerangkan tentang kumpulan hamba-hamba tersebut, Allah menjelaskan mereka itu dahulu, ini Allah sampaikan kepada penghuni neraka, kamu ejek, kamu olok-olok, kamu hina. Nah, karena perbuatanmu yang jahat itu, maka itulah sebabnya kamu sekarang dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka pula, nah ini ayat berikutnya, dan mereka pula karena mereka itu sabar atas ejekanmu wahai penghuni neraka, mereka sabar atas olok-olokmu dahulu kepada mereka, maka mereka itu aku beri balasan, yaitu berupa syurga, kenikmatan di syurga. Hatta ansaukum dzikri, sehingga perbuatanmu mengolok-olok itu melupakanmu dari mengingatku. Karena tak mungkin melakukan dua perbuatan yang bertentangan dalam waktu yang sama. Mereka melakukan perbuatan yang buruk tercela, yaitu mengolok-olok orang-orang beriman. Semestinya waktu yang mereka jalani itu adalah untuk berzikir mengingat Allah. Tapi mereka telah gunakan waktu itu selama mereka di dunia, mereka gunakan untuk mengolok-olok orang-orang beriman. Semestinya waktu itu digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Maka mereka telah menyia-nyiakan waktu atau telah menyia-nyiakan umur yang telah diberikan kepada mereka ketika di dunia. Ini pelajaran bagi kita pada hari ini. Waktu itu adalah bisa disebut sebagai anak dari perbuatan. Artinya perbuatan kita itu memerlukan waktu, atau perbuatan itu ada waktunya. Perbuatan itu ada waktunya. Waktu itu digunakan salah satu untuk dua, yaitu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ketika seseorang menggunakan waktunya untuk perbuatan yang baik, maka beruntunglah. Tetapi waktu yang dijalani itu digunakan untuk perbuatan yang buruk, maka merugilah, celakalah. Maka pelajaran bagi kita pada hari ini adalah kita gunakan waktu kita itu untuk melakukan perbuatan yang mana? Yang baik atau yang buruk. Satu hari tadi, dari pagi kita bangun tadi sampai saat ini, kan diberi waktu. Sama, setiap orang diberi waktu. Selagi hidup di dunia ini diberi waktu. Nah, di waktu itu kita melakukan perbuatan. Perbuatan apa yang kita lakukan dari pagi tadi hingga saat ini? Dua saja kemungkinan, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, ketika perbuatan buruk yang dilakukan, maka
pada masa itu lupalah. Semestinya ketika menjalani hidup di dunia, semestinya kita menjalin hubungan dengan Allah, berzikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Mungkin tidak dalam waktu yang sama melakukan dua perbuatan yang bertentangan, tidak mungkin. Maka disinilah ujian dalam hidup, buat baik atau buat jahat. Nah, itu adalah ujian, dan nanti akan ditanya di hari akhirat. Waktu atau umur yang diberikan selama di dunia itu kemana dihabiskan? An umrihi fima afnah, tentang umur kemana dihabiskan. Ada 4 nanti ditanya di hari akhirat. Tidak akan bergerak kaki seseorang itu di hari akhirat di hadapan Allah sehinggalah ditanya 4 perkara. Apa yang 4 itu? An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dihabiskan, perbuatan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, an jasadihi fima abla, tentang badan ini, diberi kekuatan badan ini digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana membelanjakannya. Kemudian yang keempat tentang apa lagi ditanya? Tentang ilmu. An ilmihi ma amila fih, tentang ilmu yang telah didapatkan, apakah mengamalkan ilmu itu atau tidak. 4 itu. Nanti jawablah nanti. Berarti kalau semakin lama hidup di dunia, semakin banyak pertanyaan nanti yang akan kita jawab. Pertanggungjawabkanlah. Berarti mau panjang umur atau mau pendek? Semakin lama hidup semakin banyak pertanyaan nanti. Maka semakin lama nanti menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau semakin panjang umur kita, semakin banyak amal baik yang kita kerjakan, karena akan semakin tinggi kedudukan kita nanti di hadapan Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Ini dia 3 disebut di sini ya, yaitu mengejek-ejek orang beriman. Kemudian yang kedua, yang semestinya berzikir mengingat Allah, mereka melupakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mentertawakan orang-orang beriman. Ini dosa-dosa penghuni neraka ketika di dunia. 3 dosa penghuni neraka ketika di dunia. Adapun orang-orang yang diejek, orang-orang beriman yang diejek, yang diolok, yang ditertawakan, bagaimana pula nasib mereka di hari akhirat? Inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan karena mereka sabar. Sabar dahulu ketika di dunia. Apa makna sabar? Menahan. Sabar maknanya menahan. Menahan apa? Menahan kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu itu mau membalas ejekan dengan ejekan. Tidak, saya tak mau. Menahan kehendak hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu adalah sabar. Menahan sebenarnya bisa melawan, kemudian menahan. Bermakna orang yang menahan ini kuat atau lemah? Kuat, karena dia berhasil menahan. Kalau tak menahan, berarti lemah. Jadi siapa orang yang kuat? Orang yang mampu menahan kehendak hawa nafsu, itulah orang yang kuat, orang yang hebat. Umpamanya ada air mengalir, umpamanya. Kemudian ada dinding, apa itu? Dam ya. Dinding yang menahan air mengalir. Maka dinding penahan itu lemah atau kuat? Kuat. Kalau lemah, jebol dinding itu. Maka mestilah kuat, karena ia akan menahan. Maka setiap orang yang sabar itu adalah orang yang berhasil. Sabar itu adalah orang yang kuat, karena mampu menahan kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu, kalau lapar mau apa? Makan, pasti.
Kehendak hawa nafsu, kalau haus mau apa? Minum. Tapi ini di siang Ramadan. Di siang Ramadan. Lapar, haus. Makan? Minum? Enggak. Menahan. Maka orang yang berpuasa itu adalah orang yang sabar karena mampu menahan kehendak hawa nafsu. Siapa yang sabar sekarang nih? Yaitu yang menahan. Menahan apa sekarang nih? Menahan kantuk. Aduh, mata ini berat sekali. Dah hampir-hampir tertutup, mengangguk-angguk. Nah, keinginan badan ini kalau sudah letih mau apa? Mau tidur. Ruangan ini pula sejuk. Kemudian ada dinding, bisalah untuk bersandar. Lantainya pula dari permadani ada. Masya Allah, nyamannya untuk tidur. Tidur menahan, bermakna siapa yang mampu bertahan di sini adalah orang-orang yang sabar, yaitu yang menahan kehendak hawa nafsu. Sabar, sabar. Menuntut ilmu ini mesti sabar. Dahulu syarat Khidir kepada Nabi Musa, kalau Nabi Musa mau menuntut ilmu darinya, dari Khidir dalam perjalanan menuntut ilmu itu, apa syarat yang diletakkan oleh Khidir kepada Nabi Musa? Sabar, sabar. Tapi sayangnya Nabi Musa tidak sabar. Kita pun juga begitu. Perlu berapa tahun untuk menyelesaikan tafsir Quran 30 juz? 30 tahun. Sabar enggak? 30 tahun. Nah, ada yang tak sabar, sudahlah sampai di sini saja. Tak lanjut lagi. Masa setiap hari saya mengaji, sudahlah sampai sini ajalah. Ada yang tak sabar, mesti menahan kehendak hawa nafsu, sabar. Karena kesabaran itulah kita berhasil. Orang tua kita dahulu kalau tidak sabar mendidik kita, tak berhasil kita sampai hari ini. Sabar mereka lah, siang, malam. Ini sabar ini panjang pembahasannya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Pemimpin jadi pemimpin yang memimpin dengan petunjuk. Mereka itu berhasil memimpin dengan petunjuk Allah adalah disebabkan karena mereka sabar. Jadi sifat sabar itu mesti ada pada seorang pemimpin. Hilang sifat kesabaran, maka hilang kelayakan sebagai pemimpin. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka. Aku di sini Allah memberikan balasan kepada mereka pada hari ini disebabkan karena mereka sabar. Annahum humul faizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Menang dari apa? Berarti kalau disebut menang bermakna di sana ada musuh. Kita berhadapan dengan siapa sehingga kita menang? Kita berhadapan dengan orang-orang kafir, menang. Tapi sebenarnya kita berhadapan dengan hawa nafsu diri kita sendiri. Ada dua jihad melawan orang-orang kafir, kemudian jihad melawan kehendak hawa nafsu. Siapa orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang mampu mengalahkan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu itu pula senantiasa menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu kita itu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Tetapi kita mampu melawannya, maka kita menang. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada penghuni neraka. Allah bertanya, untuk apa Allah bertanya? Kalau kita bertanya kan untuk mendapatkan jawaban. Kapan kita bertanya? Kalau kita tak tahu, maka kita bertanya. Apakah Allah tak tahu? Tak ada yang tidak Allah ketahui. Kemudian mengapa pula Allah bertanya? Nah, pertanyaan Allah kepada penghuni neraka ini adalah untuk menghinakan mereka. Maka litaubih, yaitu untuk merendahkan mereka lagi. Dan itu adalah salah satu bentuk siksaan ke atas mereka. Mereka menjadi hina.
Allah berfirman, ini bisa jadi langsung Allah berfirman, atau bisa jadi dalam kajian tafsir melalui perantaraan malaikat. Malaikat yang ditugaskan di neraka. Malaikat apa yang ditugaskan di neraka itu? Melalui malaikat ini, maka malaikat berkata, yang perkataan itu adalah perkataan Allah, karena malaikat itu menjalankan perintah Allah. Malaikat tidaklah melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu berdiam? Berapa lama? Berapa tahun lamanya? Berapa tahun lamanya kamu berdiam di muka bumi? Pertanyaan itu adalah untuk, apabila mereka menjawab, itu adalah untuk menghinakan mereka. Jawaban mereka itu membuat mereka menjadi hina. Apa jawaban mereka yang buat mereka menjadi hina? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami berdiam di muka bumi 1 hari atau setengah hari. Jawaban mereka ini membuat mereka menjadi hina, karena mereka mengaku bahwasanya mereka berdiam di muka bumi sebentar sekali. Tapi yang sebentar itu mereka sia-siakan. Akhirnya mereka menanggung akibat, yaitu siksaan lama, selama-lamanya. Maka cerdas atau tidak mengorbankan yang lama hanya karena ingin senang di waktu yang pendek? Cerdas atau tidak itu? Tidak. Siapa orang yang cerdas, orang yang pintar? Yaitu biarlah dia berkorban sengsara, susah di waktu yang pendek, asalkan nanti senang di waktu yang panjang. Jadi jawaban mereka itu untuk menerangkan bodohnya mereka itu, yaitu menyia-nyiakan waktu yang panjang, yang kekal dan abadi hanya karena waktu yang pendek di dunia. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka berkata, kami berdiam di muka bumi 1 hari atau setengah hari. 1 hari atau setengah hari. Mengapa mereka tak jawab 1 saja? 1 hari umpamanya, atau setengah hari. Mengapa pula ada kata atau? Untuk menerangkan bahwasanya mereka tidak dapat memastikan jawaban mereka itu benar. Berapa lama kamu berdiam di muka bumi? Kemudian dijawab 1 hari atau setengah hari agaknya. Berarti mereka tidak dapat memastikan berapa lama. Tetapi apakah mereka berdiam di muka bumi 1 hari? Setengah hari? Tidak. Orang-orang kafir itu berdiam di muka bumi berapa lama? Ada yang 70 tahun, 80 tahun. Fir'aun itu berkuasa, menzalimi rakyatnya itu sampai 200 tahun lamanya. Lama sekali. Ada yang umurnya panjang sekali, beratus tahun. Tapi mengapa menjawabnya dengan 1 hari atau setengah hari? Maka penjelasan oleh para ulama kita adalah, ketika sudah sampai dalam neraka nanti, disebabkan karena siksaan yang begitu dahsyat, akhirnya tak tahu sebenarnya berapa lama di dunia, hilang pengetahuan. Karena yang menyibukkan mereka adalah siksaan. Kita kalau sudah sibuk oleh sesuatu perbuatan, maka lupa kita yang sebenarnya itu apa. Nah, karena sudah sibuk. Nah, atau memang Allah telah hilangkan kesadaran dari mereka. Sama seperti kita lah. Nah, sama seperti kita kalau dihilangkan kesadaran ketika tidur, tahu tidak berapa lama kita tidur? Nah, tak tahu kita berapa lama kita tidur. Berapa lama saya tidur ya? Baru kita tahu setelah lihat jam, baru kita tahu. 5 jam saya tidur rupanya. Dahulu siapa yang tidur sampai 309 tahun dalam gua? Ashabul Kahfi. Kemudian ditanyakan kepada sahabat, bangun satu, kemudian bangun lagi satu lagi, kemudian bangun lagi satu lagi. Kemudian mereka saling ditanya kepada sahabat, berapa lama kita di dalam gua ini? Kita tidur ini berapa lama? Nah, jawabannya 1 hari atau setengah hari ya kan. Padahal mereka tidur berapa lama? Artinya mereka tak punya ilmu. Sebab yang sudah menjalani tidur itu
Dia tidak mengetahui berapa lama mereka sudah tertidur. Boleh jadi mereka menjawab 1 hari atau setengah hari ini karena memang mereka tak tahu. Kemudian mereka jawab. Mengapa mereka jawab 1 hari atau setengah hari? Mengapa tak mereka jawab sekian tahun umpamanya, untuk menerangkan bandingan dengan siksaan yang mereka jalani di akhirat. Rupanya yang dijalani di dunia ini tidak seberapa panjangnya apabila dibandingkan dengan akhirat yang sedang mereka jalani. Untuk menerangkan tidak seberapa panjangnya itu, maka mereka jawab dengan 1 hari atau setengah hari. Maka pelajaran yang berguna bagi kita pada hari ini adalah jangan sampai yang pendek kita jalani di dunia ini membuat kita menjadi menyesal di waktu yang panjang dan kekal dan abadi. Itu namanya tidak bijaksana, tidak cerdas. Maka siapa orang yang cerdas? Al-kayyisu man, orang yang cerdas adalah orang yang man amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk kehidupan selepas kematian. Berapa lama penatnya kita menuntut ilmu ini? Paling-paling sekian tahun saja penatnya. Tapi berapa lama nikmat berupa balasan kebaikan dari menuntut ilmu ini kita dapatkan selepas kematian? Oh, lama sekali. Fas'alil adin, dan tanyalah kepada orang yang menghitung. Tanyalah kepada yang menghitung. Siapa yang menghitung? Yang menghitung hari-hari ini berapa lama? Siapa yang menghitung? Ada malaikat yang memang tugasnya menghitung. Setiap apa yang kita buat ditulis. Dan nanti akan ditimbang, akan dapatlah jumlahnya berapa, beratnya seberapa. Mereka mengatakan, tanyalah kepada yang menghitung, kami tak tahu. Bermakna kami tidak punya ilmu. Yang punya ilmu itu adalah yang menghitung berapa hari. Sekarang ini kami sudah tidak lagi sibuk dengan berapa lama kami di dunia, tapi yang menyibukkan kami sekarang ini adalah siksaan yang sedang kami derita ini. Qala illa bistum illa qalila. Diberitahukan kepada mereka karena mereka tak tahu jawaban yang benar, diberitahukan. Untuk apa diberitahukan? Supaya mereka menyesal. Dan penyesalan itu adalah bentuk dari siksaan. Manusia kalau sudah menyesal, sekarang nih ada orang yang terkena penyakit jiwa disebabkan karena banyak menyesal. Mengapalah saya dulu, mengapalah, tak ada jawabannya. Karena sudah banyak mengapa, tak ada jawaban, akhirnya berubah pikirannya, sakit jiwa, terkena penyakit skizofrenia, tertekan, terbeban, tersiksa. Nah, ini adalah salah satu bentuk siksaan. Penyesalan di waktu yang terlambat itu adalah siksaan. Qala illa bistum illa qalila. Diberitahukan jawaban yang sebenarnya adalah tidaklah kamu berdiam di muka bumi melainkan sedikit sekali. Maka dengan pemberitahuan itu timbullah penyesalan. Ya Allah, inilah akibatnya ketika dahulu di waktu yang sedikit aku tidak beriman, kemudian aku tidak bersama dengan orang-orang beriman, tidak memuliakan orang-orang beriman. Inilah yang aku tanggung sekarang, yaitu siksaan yang panjang dan kekal abadi. Menyesal di waktu itu, menyesal yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalaulah sungguhnya kamu mengetahui pun tak ada gunanya lagi. Apa sebab? Di masa hari akhirat kelak baru mengetahui, itu adalah masa yang terlambat. Kalau mau mengetahui juga, maka masanya adalah sekarang, sebelum kematian tiba. Jadi beberapa ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang dosa-dosa yang dimiliki oleh penghuni neraka, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka adalah karena mereka dahulu ketika di dunia mengejek-ejek, mengolok-olok, mempermain-mainkan, mentertawakan orang-orang beriman.
Maka pelajaran pula bagi kita pada hari ini, yaitu apabila karena keimanan kita ada orang yang mengejek kita, karena kita senantiasa menyampaikan kebenaran kemudian kita diejek, diolok, dihina, ditertawakan, maka sebenarnya itu adalah bekal bagi kita untuk mendapatkan balasan kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Insyaallah apa yang kita pelajari ini akan membuat kita semakin istiqamah di atas jalan yang benar ini, di atas perjuangan menyampaikan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.